Oke baik, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Riki Pratama Siahaan. NIM saya adalah 011021. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu dan saya berprodi PHK, yang dimana prodi PHK itu sendiri adalah prodi yang mengajarkan tentang agama Kristen. Langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini. Presentasi kali ini kita akan membahas tentang pembinaan warga gereja, dan berikut adalah tujuan dari presentasi ini. Pada presentasi ini kita akan membahas tentang tahapan, strategi, metode, dan kendala-kendala yang dialami dalam membina warga gereja, serta solusi-solusi untuk mengatasi hal tersebut. Yang kita lanjut ke definisi, yang dimana definisi dari pembinaan warga gereja itu sendiri adalah suatu proses pengembangan dan pemantapan kualitas kehidupan rohani, pelayan, dan kepemimpinan anggota gereja yang bertujuan untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan pertumbuhan gereja. Adapun kita harus sadari bahwa pembinaan warga gereja ini sangat penting, yang dimana pembinaan warga gereja ini sangat penting bagi pertumbuhan gereja karena melalui pembinaan ini, anggota gereja dapat bertumbuh secara rohani, menemukan karunia yang diberikan Tuhan, dan terlibat aktif dalam pelayanan gereja. Kita lanjut. Adapun tahapan-tahapan pembinaan dalam warga gereja ataupun membina warga gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pembinaan. Di dalam suatu hal, termasuk dalam hal membina gereja, kita harus memperhatikan apa yang saat itu sedang dibutuhkan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan, baik secara individu ataupun kelompok. Kita harus kenali jemaat-jemaat kita pada saat itu. Kita yang dimana apabila jemaat kita saat itu sedang membutuhkan konsultasi dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan hal tersebut. Kita harus identifikasi dahulu. Yang kedua adalah perencanaan program pembinaan, seperti setelah mengidentifikasi kebutuhan pembinaan tersebut, kita harus merencanakan program apa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kemudian setelah diidentifikasi, dirancangkan, kemudian kita harus melaksanakan program tersebut. Dengan demikian, maka perlahan pembinaan warga gereja ini dapat terlaksana. Dan dalam pelaksanaannya harus melibatkan anggota gereja itu sendiri. Yang kelima itu ada evaluasi program pembinaan. Setelah kita melakukan identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, kemudian kita harus evaluasi nih, apakah program-program tersebut sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Kita lanjut. Strategi pembinaan. Di dalam suatu pembinaan kita harus menggunakan strategi yang tepat agar kita dapat memperoleh hasil yang kita harapkan. Yang pertama, pengembangan bakat dan karunia. Pengembangan bakat dan karunia ini dapat dilakukan agar anggota-anggota gereja dapat mengenal ataupun mengetahui karunia apa yang mereka miliki. Melalui pelatihan-pelatihan ini, kita dapat memberikan kesempatan anggota-anggota gereja kita di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Yang kedua, peningkatan kualitas kehidupan rohani. Adapun pembinaan yang dapat dilakukan oleh gereja dalam hal meningkatkan kualitas kehidupan rohani jemaatnya ataupun anggota-anggota gerejanya, ialah memfasilitasi anggota gereja untuk memperdalam pemahaman Alkitab dan mengetahui cara berdoa secara teratur sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan rohani mereka. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan. Gereja dapat memberikan pelayanan ataupun pelatihan ataupun bimbingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan setiap anggota gereja yang menguasai berbagai bidang yang telah mereka kuasai gitu. Jadi gereja dapat dapat melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari anggota gereja itu sendiri. Yang kemudian, yang terakhir adalah peningkatan kualitas kepemimpinan.
Gereja dapat memberikan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan anggota gereja itu sendiri dalam hal mengembangkan visi, misi, dan strategi gereja itu sendiri. Supaya kalau di dalam prosesnya peningkatan kualitas kepemimpinan ini, kita dapat mengetahui apakah pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kita sudah memimpin gereja kita itu dengan baik atau tidak. Seperti itu. Kita lanjut. Metode-metode di dalam pembinaan warga gereja. Adapun metode-metode yang dilakukan dalam membina warga gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam kelompok kecil. Metode ini adalah suatu metode yang dilakukan secara kelompok kecil, yang dimana metode kelompok kecil ini merupakan suatu metode yang efektif karena di dalam pembinaan warga gereja, kelompok kecil ini dapat berbagi pengalaman. Jadi setiap warga gereja dapat saling berbagi pengalaman, saling membantu, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Yang kedua adalah metode mentoring. Metode mentoring dapat membantu anggota gereja yang baru saja atau sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan rohani, pelayanan, ataupun kepemimpinan mereka. Yang ketiga ada metode pelatihan dan seminar. Pelatihan dan seminar dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada anggota gereja dalam bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan kehidupan rohani, pelayanan, atau kepemimpinan. Jadi, pelatihan atau seminar ini dapat dilakukan oleh majelis-majelis gereja agar warga-warga gereja yang ada yang mereka kelola itu dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Kita lanjut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh para gembala atau para pengembang gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kendala dalam pembinaan warga gereja adalah kurangnya kesadaran dan komitmen anggota gereja itu sendiri, yang dimana di dalam dunia pelayanan seorang anggota gereja haruslah komitmen dengan pelayanan mereka sehingga dapat menghasilkan pelayan-pelayan yang bukan hanya memiliki bakat ataupun karunia-karunia yang telah Tuhan berikan, namun mereka dapat konsisten dengan apa yang telah mereka miliki dan mereka akan menghargai kasih karunia Tuhan yang telah mereka terima dengan cara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia. Nah, ini kadangkala gereja mengalami kekurangan orang yang memang benar-benar memiliki hati dan memiliki kemampuan untuk mengelola di dalam dunia pelayanan itu sendiri. Jadi, ini merupakan kendala yang serius bagi gereja, khususnya gereja-gereja yang berada di pelosok desa, yang dimana kekurangan sumber daya manusia, yang dimana di desa itu sendiri kita tahu bahwa begitu banyak masyarakat yang tertinggal di sana, sehingga gereja-gereja kesulitan dalam mengelola segala yang telah mereka punya saat itu. Dan yang terakhir adalah keuangan. Nah, ini gereja saat ini mengalami kesulitan ekonomi, yang dimana yang kita tahu sendiri adalah tahun 2023 ini, apalagi tahun ini merupakan tahun yang digembar-gemborkan sebagai tahun yang mengalami masa ekonomi yang paling sulit karena kita mengenal yang namanya resesi ekonomi. Nah, resesi ini sendiri yang membuat gereja-gereja panik karena sebagian daripada anggota gerejanya mengalami PHK dan sebagian lain tidak mampu untuk memberikan sepersepuluhan yang seperti yang diharapkan oleh para gembala-gembala yang ada. Serta hal-hal yang lain adalah seperti di pelosok-pelosok gereja, sangat sulit bagi gembala-gembala yang ada di sana untuk mengelola gereja mereka. Karena bukan hanya sumber daya manusianya yang terbatas, namun keuangan mereka sangat terbatas di sana. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengelola gereja mereka karena keterbatasan biaya. Yang
terakhir itu adalah konflik antar anggota gereja. Konflik antar anggota gereja itu sendiri adalah suatu konflik yang terjadi antar warga gereja itu sendiri, yang dimana sesama warga gereja saja masih mengalami yang namanya gejolak ataupun emosi, yang dimana hal itu bisa diatasi oleh para gembala-gembala itu sendiri. Cara mengatasinya adalah gembala harus bersikap netral, yang dimana ketika gembala yang ada di sana bersikap netral, maka otomatis jemaat-jemaat yang ada di sana ataupun warga-warga gereja yang ada di sana mengerti dan bisa saling membangun antara satu dengan yang lain. Adapun solusi-solusi yang ada ataupun yang dapat diberikan selain daripada penjelasan saya yang di atas adalah sebagai berikut. Gereja harus meningkatkan komunikasi, memperkuat persekutuan, mengembangkan pemimpin-pemimpin baru, memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara maksimal, dan tentu saja mengatasi konflik-konflik itu dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Alkitab itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Untuk kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita bisa lihat bahwa gereja hari-hari ini sangat mengalami kesulitan dalam mengelola gereja mereka, sehingga umat-umat Tuhan ataupun hamba-hamba Tuhan itu sangat bingung, sangat kebingungan. Adapun bisa kita terapkan, ataupun hal-hal yang bisa kita terapkan pada bagian ini adalah kita harus mengerti satu dengan yang lain, sehingga kita dapat memiliki hati ataupun kita bisa mengerti apa yang dibutuhkan antar sesama kita, sehingga kita dapat saling melengkapi, saling membimbing, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.